Dari MTI Jakarta gimana? Catatan atau highlight untuk sistem transportasi di Jakarta sekarang? Kalau di Jakarta kita lihat sih perkembangannya udah jauh lebih baik ya. Kalau kita ngelihat pertama kali ada Transjakarta tahun 2004, ya sudah jauh sekali sebenarnya. Tapi kalau dibilang cukup ya jauh dari cukup. Karena toh pada akhirnya kalau kita ngelihat di lapangan masih dominan pengguna kendaraan pribadi sebenarnya. Itu sudah ada LRT Jakarta, LRT Jabodebek, ada KRL juga, ada MRT. Tapi kalau ngelihat kebutuhan ya itu masih kurang lah. Kita harus bilang itu kurang. Nah, Jakarta memang sudah masif, tapi peluang perbaikannya masih banyak. Jadi kalau orang memang mau Mas Pradana mau investasi ya itu ada peluang di sana karena kegiatannya banyak dan bahkan nggak hanya terkait dengan transportasi langsung. Karena kalau kita mau ngajak orang naik angkutan umum, pasti perlu pembenahan wilayah, pasti perlu ada investasi untuk infrastruktur juga di sana. Oke, Mas Dana, SMI sudah terlibat di investasi angkutan massal apa saja, Mas? Wah, baik yang sudah dibangun maupun yang belum sempat dibangun atau sudah dilupakan atau gimana? Boleh silakan, Mas. Baik. Sebenarnya kalau SMI itu sebagian besar dari portfolionya itu di masalah konektivitas. Dan ini memang sejalan dengan rencana pemerintah yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi ya, termasuk antar kota, antar wilayah, dari desa ke kota, dan juga termasuk di dalam kota sendiri. Nah, kalau di dalam kota yang berhubungan dengan mass transport ini, kebetulan kami juga sudah terlibat yang kayak misalnya LRT itu udah terlibat pembiayaannya di situ. Maksudnya invest gitu ya? Pembiayaan. Iya, pembiayaan. Kasih kredit ya. Iya, pembiayaan. Ya. Nah, tapi bagi kami mungkin isunya ya tadi ya saling terkait karena transport itu nggak bisa single dimension gitu ya, tidak bisa dilihat dari satu angle aja, tapi banyak masukan yang harus masuk ini. Makanya kalau tadi bicara perda ini semua angle harus masuk juga kan. Tadi ada pengembangan wilayah. Jadi kalau transport itu kan menyelesaikan masalah ekonomi, ya kan kalau transport baik ekonominya jadi efisien, tidak banyak waktu terbuang di jalan. Ya. Jadi variabelnya dalam pembiayaan itu tadi Bapak Mas Dana mengatakan biaya investasinya, kemudian kemampuan daya beli masyarakatnya, kemudian biaya untuk mengoperasikannya, begitu, terus kemudian subsidi, begitu. Nah, perannya SMI di mana, Mas? Dari empat itu? Kalau kami kan agak berbeda dengan perbankan komersial pada umumnya. Oke. Karena kami memang diberi mandat untuk menjadi lembaga pembiayaan pembangunan. Sebenarnya. Jadi lembaga pembiayaan pembangunan. Development bank gitu ya? Development bank agak berbeda dengan commercial bank. Development bank setiap investasinya harus relate atau harus dikaitkan dengan itu tadi dampak ekonomi, dampak sosial masyarakat. Itu harus ada kaitannya ke sana. Jadi investasi kita memang diarahkan kepada hal-hal yang membawa manfaat itu tadi. Nah, ada best practice nggak, Mas, di pembiayaan untuk angkutan umum dari SMI? Ya, sebenarnya dari sisi kacamata lembaga pembiayaan ya, mau itu bank atau yang bukan bank seperti kami, sebenarnya kan pada intinya kan lembaga pembiayaan itu memberikan pembiayaan yang sesuai dengan porsi pembiayaan yang bisa ditanggung oleh proyek itu dan menyisakan porsi ekuitas. Jadi istilahnya lembaga pembiayaan kan inginnya yang meminjam itu juga bertanggung jawab kan. Jangan istilahnya nanti dapat duit terus lari kan gitu. Jadi istilahnya mereka pun juga invest. Jadi ini kita sama-sama invest lah. Jadi kami dari sisi pembiayaannya invest. Misalnya kalau rule of thumb-nya kan kalau di dunia keuangan itu kan 70% dari porsi ekuitas terhadap hutang gitu ya. Hutangnya 70%, ekuitasnya 30%. Misalnya gitu. Jadi sama-sama nih. Jadi kita sama-sama menyukseskan suatu proyek ini gitu ya. Dan tanggung jawabnya sama-sama lah. Kenapa sih kita diminta untuk pindah ke angkutan umum tuh, masyarakat tuh pindah ke angkutan umum tuh kenapa gitu? Kenapa harus angkutan umum?
Kalau saya pribadi ya. Iya, iya. Sebelum jauh-jauh kenapa harus angkutan umum, kita harus menjadikan angkutan umum itu pilihan ketika kita mau bepergian. Masuk jadi pilihan dulu saja ya. Kalau saya bilang belum sampai pindahnya ya. Untuk pindah itu untuk Indonesia sepertinya PR banget ya, PR sekali. Jadi pilihan dulu. Jadi gimana caranya jadi pilihan? Kenapa harus jadi pilihan? Karena satu, kita punya masalah lingkungan. Sudah jelas di Jakarta, masalah polusi udara itu sangat jadi masalah. Ya, ada yang bilang 40%, ada yang bilang 60% polusi di DKI Jakarta, Jabodetabek itu karena transport. Ya. Mau aslinya seberapa, tapi pada akhirnya kita lihat sendiri ya, ketika Idul Fitri, bahkan ketika kemarin kita pandemi, ketika orang-orang tidak berpergian, dengan kendaraan, udaranya memang lebih bersih. Gitu loh. Dan pada saat itu kan mungkin industri agak turun, tapi kan pembangkit listrik tetap ada. Dan pembangkit listrik kita memang masih dominan dengan fosil. Tapi terlihat dengan pengurangan transport saja udaranya lebih bersih. Artinya kalau kita lebih banyak dengan angkutan umum, orang lebih sedikit naik kendaraan pribadi, emisinya bisa dikurangi, dampak kesehatannya bisa diminimalisir. Ini mungkin yang terakhir ya ini ya. Sebetulnya creative financing itu bagaimana sih? Apakah yang tadi disampaikan Mas Dana di struktur ya, dibikin struktur yang tepat ya untuk semua resiko, kemudian biayanya, kemudian nanti antara ekuitas dan hutangnya nanti bisa balance dan sebagainya begitu. Atau yang tadi campuran antara biaya dari pemerintah, dari swasta atau apa? Atau mungkin ada sumber-sumber pembiayaan lain yang membuat pembiayaan lebih kreatif, Mas. Iya. Trennya gimana kalau kreativitas creative financing ini? Membutuhkan kreativitas dari sisi lembaga pembiayaan juga. Jadi kalau banyak terminologi yang dipakai, ada yang bilang creative financing, ada yang bilang sustainable finance, ada yang bilang blended finance, ya. Waduh, ini jargon-jargon semua ini ya. Public private partnership. Jadi intinya kalau saya lihat sih sebenarnya terminologi semacam ini tuh muncul karena memang tadi keterbatasan fiskal pemerintah, pusat maupun daerah, dan juga daya beli masyarakat. Nah, jadi makanya muncullah terminologi ini yang pada intinya adalah berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya atau resource yang dimiliki oleh sektor publik.